Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anakku, hari ini kita akan belajar tentang fabel. Kalau di awal semester yang lalu, kalian sudah dikenalkan dengan teks fantasi. Pernah mengenal ya? Pernah tahu ya? Pernah, Bu. Ya. Nah, hari ini kita akan belajar fabel dengan mengidentifikasi perbedaan antara teks fabel dan teks fantasi. Baru kita akan mengarah kepada mengidentifikasi ciri-ciri dari teks fabel. Dari dua tujuan pembelajaran kita hari ini, sebelum kita memulai melangkah, alangkah baiknya kalau kita mulai dulu dengan berdoa. Ya, Bu. Oke, ya Lili dipimpin berdoa dulu. Ini, Bu. Untuk memulai pembelajaran kita hari ini, kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Ya, kemarin minggu yang lalu Bu Ima sudah menyampaikan kepada kalian melalui WhatsApp dua sajian video tentang teks fabel dan teks cerita fantasi. Sudah kalian amati? Sudah, Bu. Ya, oke. Nah, hari ini permasalahan yang akan kita munculkan adalah coba kalian mengingat-ingat lagi dari dua cerita itu, kira-kira perbedaannya antara teks fabel dengan teks fantasi itu seperti apa. Kita buat kelompok dulu ya. Oke, kelompok pertama dipimpin oleh Hasan, Imron, dan Ahmad. Oke, kelompok kedua ada Hafid, Lili, dan Harisatul. Satu lagi ya, Kusen. Oke, kelompok tiga ada Arum, ada Eka Lydia, ada lagi yang belum saya sebutkan. Lady, Bu. Lady belum, Bu, Lady. Oh, Faikin. Oke, Lady dan Faikin. Ya. Ada 3 kelompok, silahkan kalian diskusikan dulu kira-kira apa yang kalian dapatkan dari hasil mengamati perbedaan fabel dan dengan cerita fantasi. Sepuluh menit cukup ya? Iya, Bu. Oke, ya. Bu, saya, Bu. Bagi poin dulu ya. Saya hari ini suka bagi-bagi poin. Masing-masing siswa punya poin 100. Ingat? Iya, Bu. Semangat kita nih, Bu. Kalau salah, berani mengontarkan pendapatnya, tapi salah, maka dipotong 5. Tidak menjawab sama sekali, maka dipotong 10. 10. Oke, nanti saya tunjuk secara perorangan. Kalau benar, poin Anda tetap 100. Poinnya kan sudah 100. Oke, yuk. Perbedaan yang pertama yang akan dilontarkan oleh Saya, Bu. Hasan. Oke, Hasan. Kita beri semangat dulu, Hasan. Teks fabel itu tokohnya pasti hewan, pasti binatang. Oke. Kalau teks cerita sih itu bisa macam-macam, Bu. Bisa hewan, manusia, tumbuhan, bahkan benda mati pun bisa jadi tokoh seperti itu. Oke. Benar, Bu ya? Ya, benar. Sip, pintar. Anda selamat dari pemotongan. Iya. Oke, yuk lanjut kelompok kedua. Kelompok kedua. Ya, Lili. Kalau cerita fabel, latarnya, alurnya, Bu, alurnya biasanya maju.
Kalau Oke. cerita imajinasi bisa alur maju, alur mundur, ataupun campuran, Bu. Nah, Oke, sip. Wah, ini juga selamat dari pemotongan. Lanjut ya. Kelompok 3 mana kelompok 3? Siapa yang mewakili? Faikin. Baikin. Maikin? Bisa Maikin? Siap. Oke, ya Maikin. Ini sesuai dengan menurut teman-teman juga ini Bu, kalau cerita fabel itu isinya bercerita tentang kehidupan hewan yang berperilaku atau menyerupai manusia. Oke. Diceritakan tentang hewan berperilaku sebagai seolah-olah seperti manusia. Oke. Kalau Kalau fantasi, cerita fantasi itu imajinatif, berhayal. Hayalnya itu luar biasa. Ada benda mati, katanya pasang itu benda mati bisa terbang kayak Harry Potter, bisa terbang. iya, kadang-kadang Itu muncul menurut kamu, di bagian itu ada keajaiban ya kalau fantasi Ya. itu. Oke. Ya, Maikin, Anda selamat dengan tidak di diskon. Oke, ada lagi? Satu lagi? Kelompok berapa yang belum? Kusen mungkin? Kelompok 4. Sepertinya Kusen sudah siap ini. Saya Kusen bangun. nambahi Bu. Oke, ya Pendapatnya Kusen. Asang tadi kurang lengkap Bu. Oh gitu, ya boleh. Kalau Asang silakan. tadi bilang fabel itu tokohnya hewan. Iya. Itu saja. Padahal itu kurang lengkap. Fabel itu tokohnya hewan, tapi tingkah lakunya seperti manusia. Oh Itu loh, iya. Sang. Nah, Ya. pintar Kusen. Kalau fantasi Kusen? Kalau yang fantasi saya sama dengan ya. pendapatnya Asang tadi. Ya, ada tambahan. Aman. Nah, silakan dicatat ya sambil ditulis apa yang sudah dilontarkan teman-temannya. Ada lagi? Satu perbedaan lagi? Ayo siapa? Saya, Bu. Ayo siapa? Saya, Bu. Siapa? Oh, Hafid. Oke, ada Hafid. Kalau saya dilihat dari latarnya, Iya. fantasi itu taruh 2, Bu. Artinya masih ada di dunia nyata dan ada di dunia yang tidak nyata. Nah, tapi kalau fabel itu karena binatang, walaupun bersifat manusia, biasanya latarnya itu ada di hutan atau mungkin di sungai. Pokoknya habitat hewan itu. Gambarkan kehidupan sehari-hari ya. Oke. Kadang-kala kalau fantasi itu sepertinya kita tidak mengenal dunia itu, gitu ya. Iya. Terima kasih, sudah ada 4 perbedaan yang kalian dapatkan. Yuk, sebentar kita lihat dulu ya, apa hasil dari kerja kalian yang terkait dengan fabel. Sudah? Sudah ya? Sudah Bu. Ya. Oke, fabel. Wah, ini saya gambarkan dengan burung. Tadi sudah dinyanyikan oleh Faikin, burung kakak tua. Oh ya. Oke. Selanjutnya ada ciri-ciri fabel. Tadi sudah kita gambarkan bahwa fabel itu bersifat rekaan atau fiksi. Kemudian tokoh utamanya adalah binatang atau hewan. Latar yang digambarkan pada fabel bisa berupa alam sesuai dengan tokoh binatang itu sendiri. Kemudian menunjukkan penggambaran adanya nilai moral atau karakter ya manusia yang digambarkan pada tokoh hewan itu tadi. Kemudian pembuka ceritanya biasanya sering menggunakan masa lampau ya, dikisahkan pada zaman dahulu gitu ya. Nah, itu ciri dari fabel. Oke. Kemudian apa perbedaannya? Tadi sudah kita gambarkan bersama-sama. Kalau fabel
Isinya biasanya berupa cerita kehidupan hewan yang berperilaku menyerupai manusia. Sedangkan fantasi sepenuhnya adalah cerita hayal. Kadangkala ada bagian cerita yang tidak masuk akal. Kemudian tokohnya pada fabel itu adalah hewan atau binatang. Sementara pada teks fantasi, narasi fantasi itu bisa berupa manusia, hewan, tumbuhan, ya. Bahkan juga tadi ada sebutan dari Asang, tambahannya adalah benda mati. Kemudian alurnya, alur yang digunakan pada fabel itu adalah alur maju. Sedangkan alur yang digunakan pada teks fantasi bisa berupa alur maju, alur mundur, bahkan campuran. Kemudian latarnya. Latar yang digambarkan pada teks fabel itu menggambarkan alam sesuai dengan binatang, nah, menyatu dengan alamnya. Sementara pada teks fantasi itu tidak menggambarkan kehidupan sehari-hari. Kadang katanya si Hafid tadi dunia tidak nyata, Bu. Nah, oke. Terima kasih kalian sudah memperhatikan apa yang sudah Bu Ima sampaikan. Selanjutnya mari kita refleksikan. Siapa yang sudah bisa merefleksikan hasil dari bahasan kita hari ini? Coba Imron. Yang jelas, saya sekarang jadi lebih tahu apa itu perbedaan fabel dan cerita fantasi, Bu. Dilihat dari apa itu latar cerita itu dan sebagainya. Oke, ada lagi yang bisa menambahkan refleksi pembelajaran kita hari ini? Hari Satul mungkin? Mana suaranya Hari Satul? Ya, Bu. Oke, apa refleksi yang bisa kamu dapatkan dari pembelajaran hari ini, Hari Satul? Ya, untuk pelajaran kali ini, saya bisa dapat mengetahui perbedaan antara cerita fabel dan cerita fantasi. Oke, ada lagi mau menambahkan? Saya, Bu. Siapa ya? Oh, Kusen. Oke, ayo Kusen. Ya, saya menjadi paham bahwa latar di teks fabel itu biasanya hanya latar yang maju, karena saya pikir juga ada fabel yang latarnya mundur. Alurnya maju. Iya. Ada lagi? Sudah? Cukup ya? Oke. Pertemuan besok, nah karena masih bercerita tentang fabel, anak-anak, besok kalian akan bertemu dengan Bu Ima pada kegiatan menceritakan kembali isi sebuah fabel. Nah, ayo silakan cari masing-masing siswa mencari satu cerita fabel di rumah. Kemudian kita ceritakan kembali dengan bahasa kalian isi fabel yang sudah kalian tonton. Paham ya? Kita berdoa dulu. Tolong Imron saja yang memimpin berdoa. Silakan Imron. Baik, berdoa. Mulai. Selesai. Oke. Jangan lupa nanti Bu Ima akan share di grup WhatsApp kalian tugas untuk kalian kerjakan dan dikumpulkan terakhir jam 3 sore ya, jam 15. Selamat siang anak-anak, sampai jumpa dengan bercerita kembali fabel di pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.